yang ada di dirinya. Oke, Bu Nima, lanjut. Ya. Selamat sore, Bu Nima. Apa kabar Bu Nima? Selamat sore Bu Tusi. Alhamdulillah sehat. Bu Tusi sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu Nima. Bagaimana Bu Nima? Sepertinya kemarin Bu Nima saya dengar dari teman mencari saya. Iya, Ada apa? betul. Apa yang harus saya bantu, Bu Nima? Iya, jadi emang memang dari kemarin tuh saya nggak ngelihat Bu Tusi. Kemudian saya tanya sama temen, Bu Tusi kelihatannya sibuk ya. Nah, mumpung hari ini kita ketemu Bu Tusi, saya ingin sedikit sharing nih tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi langsung saja ke permasalahannya putus ya. Ya, Jadi betul. memang permasalahan yang kemarin sempat saya hadapi itu adalah tentang mungkin kurangnya kehadiran saya ada di kelas gitu Bu. Mungkin terkait dengan tupoksi saya sebagai guru dan tugas tambahan sebagai wali kelas, staf kesiswaan. Terus saya juga terlibat dalam beberapa kepanitiaan dalam beberapa kegiatan gitu. Jadi itu yang mungkin membuat saya tidak full 100% untuk kehadiran di dalam kelas gitu sih Bu. Oh, begitu. Jadi, apa namanya, ketika saya simpulkan berarti Ibu kurang waktu di dalam kelas ya, Bu, ya, dengan tugas tambahan yang Ibu miliki. Terus, kemudian kira-kira ya, Bu Nima, apa sih yang rencana Bu Nima untuk menangani permasalahan tersebut? Ya, untuk menangani permasalahan itu supaya nanti, mungkin bisa mengganti kehadiran itu dengan misalnya terkadang, ada nih anak yang, melaporkan ada jam kosong. Saya kadang-kadang izin minta 1 jam, walaupun cuma 1 jam. Ada guru yang mungkin, jamnya boleh dipakai walaupun pinjam 1 jam gitu. Nah, saya manfaatkan di situ untuk memperdalam materi yang mungkin kemarin hanya saya bagikan lewat online. Gitu, itu rencana saya. Ibu berencana untuk pakai online, terus menambah jam dengan jam-jam yang kosong, terus Ya, jadi memang setiap kali saya nggak hadir pasti saya mengecek kehadiran mereka lewat grup WA. Kemudian saya juga meng-share materi itu lewat grup WA gitu. Terkadang pernah juga saya lakukan itu ngontrol kehadiran mereka, kemudian apa yang mereka lakukan di kelas dengan visi ketua kelasnya nih. Saya video call, saya lihat ngerjain tugas nggak, beneran nggak gitu. Misalnya pernah juga saya lakukan pada saat rapat, saya coba cek dengan seperti itu dan oh ya walaupun tidak lama paling nggak mereka merasa bahwa oh masih dipantau ternyata gitu. Jadi mereka apa namanya supaya mereka juga bisa bertanggung jawab atas tugas yang saya berikan. dari yang rencana Bu Nima tersebut, apa sih tujuan akhir Bu Nima? Saya ingin apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari setiap materi yang saya sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya ingin capai gitu. Jadi walaupun misalnya kehadiran saya tidak full 100% akan tetapi pada saat saya bisa hadir di sana saya akan melakukan review-review tentang materi-materi yang mungkin pada saat itu saya tidak jelaskan secara langsung gitu. Jadi ada kayak semacam matrikulasi nih. Kita review juga materi-materi yang mungkin kemarin tidak begitu mendalam kita bahas. Kemudian saya mungkin melakukan kayak kuis atau mungkin latihan atau mungkin hanya lisan gitu bertanya secara lisan tentang apakah tujuan dari pembelajaran itu tercapai gitu. Mungkin bisa saya uji di situ. Jadi saya tahu apakah materi yang saya sampaikan mereka serap, mereka benar-benar belajar atau dipelajari dengan baik, sehingga mereka juga bisa menunjukkan rasa tanggung jawabnya dengan menunjukkan mengumpulkan tugas dengan baik dan dengan sesuai dengan apa yang saya instruksikan. Hmm. Dari tujuan akhir yang tadi sudah diberikan oleh Bu Nima ya, saya ingin Ya. bertanya sama Ibu, kira-kira keberhasilannya atau prosentase keberhasilan kalau dari 10 sampai 100 kira-kira dari rencana ini berapa persen, Bu Nima? Kalau kita konsisten dan komitmen dengan rencana ini, insya Allah bisa mencapai 90%, bahkan bisa lebih.
gitu. Asal kita benar-benar fokus dan komit ya, komit dengan rencana ini gitu. Karena apa namanya, anak-anak ini santai atau enggak itu tergantung gurunya kan gitu. Jadi anak-anak ini bertanggung jawab atau enggak itu kan tergantung saya, walaupun mungkin kehadiran fisik di dalam kelas mungkin tidak bisa 100%, akan tetapi mungkin dengan komitmen kita dan semangat kita, insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai sampai 90%, bisa juga lebih dari itu. Ya, apa namanya, cukup hebat Bu Nima ya, sudah berusaha untuk membagi waktu dengan baik dengan pekerjaan yang sangat padat sekali Bu Nima. Eh, Sekarang kita sudah membicarakan masalah tujuan, rencana dan persentase keberhasilan Terasa. dari rencana Bu Nikma tadi. Terus kalau menurut Ibu, kalau saya kasih range antara 1 sampai 5, mana Ibu pilih? 5 dong. Hebat Iya sekali. dong, pasti kita pengen apa namanya, apa yang menjadi tujuan kita pasti tercapai dengan baik kan. Sempurna, mendekati sempurna deh gitu. Kalau misalnya kita hadir 100% kan pasti harapannya sempurna. Tapi kalau misalnya tidak bisa hadir 100%, ya pastinya harus mendekati sempurna. Dan ini perlu semangat dan optimismenya kita gitu. Dan ya pasti hasil pasti pengennya di range ke-5 gitu. Karena apa namanya, tingkat keberhasilan dalam mengajar itu kan pastinya semaksimal mungkin ya Bu ya. Oke. Hebat ya Bu. Berarti Ibu sudah Terima berusaha. Wah, kasih. optimisnya keren banget itu Bu dengan hasil range 5. Terus pastinya kan Ibu karena Ibu merasa sudah optimis untuk range yang kelima, Ibu mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut. Apa sih kira-kira kekuatan Ibu? Itu tadi motivasi yang kuat. Kalau misalnya kita nggak punya motivasi dan semangat, pastinya kita nggak punya motivasi dan semangat untuk bisa menjalankan rencana yang tadi itu untuk mencapai tujuan itu, ya udah nonsen. Makanya kita harus semangat dan memotivasi diri sendiri supaya saya harus berhasil, saya harus bisa nih sampai nih tujuan pembelajaran saya harus sampai kepada murid-murid saya nih gitu. Karena sebelum kita melakukan pembelajaran juga kan saya sudah ada kesepakatan dengan mereka kan gitu. Kesepakatan-kesepakatan itu yang memang dituntut oleh kita semua untuk kita jalankan gitu. Jadi kesepakatan kelas sendiri itu membantu sekali apa namanya, untuk anak-anak ini bisa membantu saya untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Karena kita di awal sudah punya kesepakatan kelas, mereka sudah menunjukkan tanggung jawab yang tinggi karena apa? Kesepakatan kelas itu. Nah, itu juga bisa menjadi kekuatan saya. Semangat, motivasi dan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran. Hebat ya, karena kebetulan anak-anak SMA. Jadi mereka apa namanya berkomitmen dengan kesepakatan yang mereka lakukan Berkomitmen. sebelum Iya. belajar. Iya. Nah, dari kekuatan yang Ibu miliki, pastinya setiap orang mempunyai hambatan ya Bu ya. Setiap segala sesuatu pasti ada hambatannya. Atau hambatan yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuan Ibu. Betul. Sebelumnya apa kira-kira hambatan tersebut? Itu terkadang apa namanya, pada saat saya itu terkadang kan, misalnya saya 4 jam mengajar, kemudian tuh rapat lama sekali sampai selesai saya belum selesai. Kadang-kadang saya suka mencuri waktu, biasanya tuh 3 jam itu saya meninggalkan kelas, kemudian 1 jam tuh saya paling nggak bisa mengecek tugas gitu. Jadi kadang-kadang tuh di waktu itu saya memang tidak bisa sama sekali hadir di kelas. Kemudian pernah satu kali juga memang ada saja anak yang mungkin laporan tidur dan lain-lain gitu. Jadi hambatan saya tuh lebih kepada anak-anak yang kurang begitu bersemangat gitu. Jadi dalam satu kelas kan kita tidak bisa bermimpi ya, bisa bermimpi bahwa anak ini semuanya punya motivasi yang sama gitu kan. Ternyata hambatan-hambatan yang saya alami selama ini adalah ketika anak motivasinya kurang, karena memang kehadiran guru tuh sangat dibutuhkan gitu. Kehadiran guru itu adalah merupakan spirit buat mereka. Ketika gurunya tidak ada, ya mereka otomatis semangatnya begini lagi gitu. Ada yang memang punya komitmen terhadap kesepakatan kelas yang tinggi sehingga mereka masih tetap terus semangat untuk mengerjakan tugas. Tapi ada saja yang mungkin yang punya semangat atau punya motivasi rendah dalam belajar. Nah, ini hambatan saya di mereka-mereka ini nih yang biasa agak males-malesan ini, Bu.
Iya. Berarti kuncinya hambat itu motivasi dari siswa tersebut ya Bu ya, berkat dari siswanya. Nah, apakah Ibu mempunyai cadangan atau opsi lain untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Biasanya nanti di next pertemuan saya melakukan sebuah review. Nah, mereka tuh sebenarnya agak sedikit takut kalau review. Pasti nanti ada pertanyaan. Kalau mereka nggak membaca, pasti nggak akan nyambung saya tanya gitu. Jadi di situ mereka dipaksa untuk membaca materi yang sudah saya share. Kenapa? Karena saya review di pertemuan selanjutnya gitu. Pada saat saya punya kesempatan masuk kelas, saya review, saya tanyakan tentang materi yang kemarin saya nggak hadir di kelas. Nah, di situ lumayan berhasil. Wah, hebat ya Bu, dengan trik-trik seperti itu kan jadi kita nggak mudah dibohongi oleh anak Iya, didik kita sendiri ya Bu. Nah, baik Bu Nima, tadi kita sudah bicarakan tentang kekuatan dan hambatan dalam mencapai tujuan. Sekarang menurut Bu Nima, apa strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? ya, supaya apa yang sudah kita rencanakan bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat, pastinya perlu beberapa strategi ya. Yang pertama mungkin kita terus mereview kesepakatan kelas, karena kesepakatan kelas itu kadang-kadang kita juga perlu di setiap pertemuan kadang berubah-berubah. Kadang-kadang karena kemarin kesepakatan kelas tidak dijalankan, kemudian kita evaluasi, kita tambah di pertemuan berikutnya. Kita terus melakukan penguatan di situ. Jadi apa namanya, apa yang sudah kita alami kemarin kita evaluasi, kemudian kita perbaiki untuk membuat atau menambahkan bahkan memperbaiki kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, pada saat kita sudah membuat kesepakatan baru, insya Allah nanti ini kita terbantu sekali untuk bisa mencapai tujuan gitu. Jadi terus kemudian yang berikutnya adalah memberikan motivasi, motivasi dan kesadaran bahwa mereka itu harus bisa mandiri. Jadi tidak selalu belajar tuh harus dicekokin sama guru gitu. Jadi materi tuh, jadi mereka tuh harus bernalar kritis, mereka harus punya banyak referensi dan mencarinya sendiri via internet dan ya berbagai macam sumber gitu ya. Jadi uh, kita kasih motivasi seperti itu supaya mereka tuh tidak mengandalkan materi itu dari guru gitu. Jadi walaupun misalnya guru tidak hadir di kelas, mereka bisa mengeksplor. Kemudian saya tekankan kepada anak-anak yang mungkin punya kemampuan yang lebih dibanding temannya, saya sarankan mereka untuk menjadi tutor sebaya. Artinya ini adalah masuk dalam sebuah kesepakatan kelas, help each other. Jadi harus saling menolong. Anak yang punya kemampuan jangan pelit. Jadi harus bisa membantu temannya yang mempunyai kekurangan dalam memahami sebuah pelajaran. Jadi saya tekankan mereka saling bantu ya. Kalau emang kamu bisa materi ini, tolong temennya nanti kalau ada yang tanya, kamu jelasin gitu. Jadi kalau nanti misalnya nggak bisa juga, nanti kalau saat saya hadir, insya Allah saya akan bantu untuk menjelaskan gitu. Jadi apa namanya, itu adalah strategi-strategi yang sudah saya rencanakan. Oh, hebat sekali Bu Nima. Eh, karena itu yang tutor sejawat yang saya tekankan dengan murid saya juga ya Bu Nima, karena Iya, itu hebat, karena tutor sejawat itu ibaratnya kalau di tingkat kampus kan asisten dosen ya Bu. dosen. Iya, Ah, betul. siswa tidak menggurui tapi memberi Iya, pendidikan dan juga, ini juga bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri mereka. iya betul, mengasah kemampuan mereka dan bahkan memotivasi mereka untuk saya mau jadi tutor sejawat seperti itu. Betul. Nah, itu udah sangat hebat Bu Nima dengan pelaksanaan seperti itu. Terus kira-kira jangka waktu yang Bu Nima perlukan untuk pencapaian tujuan tersebut itu berapa lama? Apakah perlu jangka pendek atau jangka panjang? Biasanya itu ya sebulan 2 bulan, tapi maksimal itu 3 bulan ya pada saat kita tiba di waktu middle test atau tengah semester, penilaian tengah semester. Oh, baik, sama ya Bu Rima ya, berarti pasti barometer kita jangka waktunya Iya, adalah iya, PTS, iya, PTS. penilaian tengah semester ya. Terus, apakah gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang sudah dibuat di Bu Eh, Nima? Ya, sejauh ini sih saya masih belum terlalu disibukkan dengan hal-hal yang tadi sampai saya tidak hadir di kelas gitu. Tapi mungkin kalau sekarang mungkin kayak hari ini nih saya ada jam jadi harus rukol, jadi saya tidak bisa dan ini belum saya lakukan karena ini kelas baru. Jadi saya belum bisa mengatakan keberhasilannya sejauh mana. Mudah-mudahan dari tadi mereka merespon WA saya sih sudah
baik gitu, karena mungkin anak baru juga kali, jadi masih nurut. Jadi alhamdulillah apa yang saya tugaskan mereka langsung send gitu lewat grup. Saya bikin grup, kemudian mereka mereka buat grup, invite saya, kemudian langsung ngumpulin tugas-tugas. Oh, dan tugasnya luar biasa sesuai dengan apa yang tadi sudah sempat saya jelaskan di kelas gitu. Jadi ya optimis aja lah, mudah-mudahan berhasil dengan untuk mencapai tujuan saya. Insya Allah berhasil dengan semangat Bu Nima dan semangat Iya, pasti. anak-anak. Amin. Eh, kita sudah membayangkan nih Mbak Nima, ukuran keberhasilan dari rencana Ibu sekarang. Nah, apa sih komitmen Ibu untuk membuat rencana aksi tersebut? Komitmen ya, pastinya, kita akan terus adakan sebuah evaluasi dan refleksi, bersama dengan peserta didik kita, dan kita, akan terus lakukan itu di setiap pertemuannya gitu. Jadi mungkin, apa namanya, meningkatkan refleksi terus, apa namanya, komitmen ya. Mm-mm. Dan secara berkelanjutan gitu, secara berkelanjutan. Ya mudah-mudahan sih untuk kedepannya saya tidak seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa 100% hadir di kelas gitu. Apalagi nanti misalnya program guru penggeraknya udah selesai. Insya Allah. Amin, Oke. amin, amin, amin. Mudah-mudahan bisa terlaksana Ibu Nikma ya Amin dengan amin. komitmen yang benar. Terus siapa dan apa yang membuat Bu Nikma bisa bertahan dengan komitmen tersebut? Ya, saya bisa bertahan itu karena pastinya semangat dan kehadiran dari peserta didik dan semangat juga ya dari teman sejawat juga, dari pimpinan saya juga, kepala sekolah, teman-teman rekan sejawat itu yang bisa saya jadikan alasan untuk bertahan untuk menjaga sebuah komitmen. Hmm, baik Bu Nima. Eh, bagaimana tindak lanjut Bu Nima setelah dilakukan coaching ini? Ya, saya pastinya akan melakukan rencana saya dengan mengkomunikasikan dengan pimpinan saya, kepala sekolah, dan juga sharing juga dengan teman-teman atau rekan sejawat saya. Baik. Sudah cukup hebat ya Bu Nima berusaha dengan semaksimal mungkin Terima kasih. dengan anak-anak murid yang tidak akan kehilangan figur seorang guru bahasa Inggris yang cantik dan pintar, yang smart ya, yang bisa membagi Aduh, waktu dengan bisa aja. baik. Nah, dengan seperti ini kan berarti kan Bu Nima juga harus bertanggung jawab dengan apa yang komitmen yang Bu Nima Pastinya, buat. iya. Apakah Bu Nima berani untuk bertanggung jawab hal tersebut? Sangat berani. Masya Allah, itu harus ya Bu Nima sebagai guru. Harus dong, iya. Baik Bu Nima, untuk waktu coaching terima kasih. Semoga Bu Nima diberikan kesehatan, Amin. kelancaran, bisa Terima bagi waktu dengan kasih. baik, Iya, membuat masa depan anak lebih ceria lagi, lebih insya bagus lagi. Allah. Eh, terima kasih Bu Nima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kassi Pak. Baik Bu Nima, acara saya lanjutkan dengan Cek refleksi rekaman ya? diri. Ya, refleksi diri ya Bu Nima ya. Baik, Refleksi sip. diri coaching. Berarti saya merefleksi diri saya ya Bu Nima ya. Baik. Pertanyaan pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nampaknya sih saya sudah menggunakan rumus menggunakan Tirta ya Bu Dima ya. Tirta dengan runtun, insya Allah saya dapat melakukannya dengan baik. Terus yang keduanya, apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Konsentrasi dan fokus. Kebetulan saya dapat telepon dari kepala sekolah sampai saya Oh, foto sama ketika saya sedang bicara, saya sempat melirik ke bawah itu dapat telepon dari kepala sekolah, saya fotokan, saya sedang coaching, lokal. sedang rukol coaching. Jadi, oh beliau bilang masih di sekolah atau ternyata nanti saja dilanjut sama dengan Bu Nima. Jadi konsentrasi saya Iya, terpecah itu iya, Bu iya, Nima. iya. Itu yang perlu saya perbaiki di konsentrasi ya Bu Nima ya. Memang kita harus fokus, itu harus kita akui ya Bu Nima ya, seperti itu. Betul. Terus uh, uh, apa yang harus saya lakukan untuk kondisi kehadiran penuh ya? Berarti ya saya melakukannya itu tadi. Saya berusaha membagi waktu dengan baik, membicarakan dengan teman lingkungan pada saat seperti ini. Jadi saya butuh tempat yang hening, yang tidak ada terganggu, yang cuma bisa antara coaching dan coach saja. Jadi bisa lebih fokus mendengarkan dan menenangkan pikiran kita masing-masing, ya Bunda ya, seperti itu. Betul, betul, Ya. setuju. Kemudian saya pun bisa jadi ketika saya fokus, ketika saya bisa menenang pikiran, jadi saya bisa memberikan pertanyaan yang mendalam, pertanyaan yang berbobot untuk coach Iya, saya. Mohon maaf kalau tadi ada pertanyaan saya yang kurang berbobot ya Bu Nima.
Udah bagus itu. Nah, Mhm. sekarang saya ingin bertanya pada Bu Nikmah. Eh, saya tadi sudah merefleksikan diri saya. Kira-kira Mhm. umpan balik apa yang Bu Nikmah lakukan, yang menurut Bu Nikmah, menurut saya, menurutnya ke saya, bagaimana Bu Nikmah? Ya, selama di Kucing, saya merasa senang sekali dan saya terlihat santai pastinya karena memang itu yang saya rasakan. Saya mengalir begitu aja bercerita dengan Bu Tusi karena Bu Tusi ternyata, nyaman juga gitu buat saya untuk bisa bercerita gitu. Jadi saya senang sekali, saya bahagia. Bu Tusi juga walaupun mungkin sudah banyak pengalaman juga dari saya lebih dari saya, tapi ternyata Bu Tusi juga malah jadi kayak teman sharing yang enak gitu, tidak tidak menjadi apa namanya tidak berusaha menggurui saya gitu, mendengarkan dengan baik, konsentrasi, kemudian malah sedikit memberikan motivasi dan apa ya namanya tadi itu ya, jadi saya makin bersemangat gitu, senang senang, Ya, terima kasih Bu Nikmah. sama-sama, Untuk acara Rukol coaching dan coaching kita, terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi amin, kemudahan mencapai sampai selesai nanti di bulan Oktober. insya Allah sehat selalu ya Bu Ya, Tusi, amin. Saya selalu juga bersama keluarga. Saya amin. matikan rekamannya Bu Nikmah. Baik Bu Tusi, terima kasih, assalamualaikum.